Sahabat Tani, ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi penyakit patah leher? Baik, jadi begini ya sahabat Tani, penyakit patah leher itu disebabkan oleh jamur Fricularia oryzae, atau ada juga yang menyebutnya Fricularia grisea. Penyakit ini disebut blast jika menyerang pada saat fase vegetatif, yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak berwarna coklat, yang berbentuk mirip belah ketupat pada daun padi. Bisa juga pada batang padi. Dan disebut patah leher atau neck blast jika menyerang pada fase generatif, yang ditandai dengan busuknya leher atau pangkal malai padi. Penyakit ini cukup berbahaya ya sahabat tani, terutama jika menyerang di fase generatif, karena pangkal malai padi yang sudah busuk tidak akan bisa pulih kembali, dan dipastikan bulir padi akan menjadi hampa atau gabuk, sehingga akan menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan, bahkan bisa menyebabkan puso ya sahabat tani. Oleh karena itu, pengendalian penyakit patah leher harus dilakukan sedini mungkin sebelum penyakit ini terjadi dan menyebar luas. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit patah leher pada tanaman padi antara lain. Yang pertama adalah kondisi cuaca atau lingkungan. Jamur Fricularia oryzae berkembang biak pada kondisi yang lembab, dengan suhu optimum antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, bisa juga dipengaruhi oleh kelebihan penggunaan pupuk urea. Penggunaan pupuk urea yang berlebihan, terutama pada musim penghujan, dapat melemahkan jaringan tanaman dan membuat tanaman lebih rentan terhadap infeksi jamur atau penyakit lainnya, seperti kresek dan lain-lain. Kemudian, faktor yang ketiga adalah kualitas benih atau bibit padi yang akan kita tanam. Penggunaan benih yang tidak sehat atau sebelumnya sudah terinfeksi jamur dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Selain itu, pemotongan pucuk daun pada bibit juga dapat meningkatkan resiko infeksi jamur atau serangan penyakit lainnya. Oleh karena itu, kami sarankan sahabat tani untuk selalu menggunakan benih yang sehat, berkualitas, dan menghindari pemotongan pucuk daun dari bibit yang akan kita tanam. Biasanya hal ini dilakukan saat bibit padi sudah terlalu tua. Kemudian, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan terjadinya penyakit patah leher ini? Untuk yang pertama, kita bisa dengan menggunakan agen siah hayati. Penggunaan agen siah hayati seperti jamur trichoderma, jamur gliocladium dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen atau jamur yang merugikan lainnya, termasuk jamur Fricularia oryzae, yang bisa menyebabkan terjadinya patah leher tadi ya sahabat tani. Namun perlu diingat, untuk efektivitas penggunaan agen siah hayati harus dilakukan sedini mungkin. Dan frekuensi aplikasi juga harus rutin ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan preventif atau pencegahan dengan fungisida. Fungisida yang bisa kita gunakan untuk pencegahan patah leher antara lain bisa dengan fungisida dengan bahan aktif strobilurin, triazol, trisiklasol, isoprotiolen, asoksistrobin, difenokonazol, tebukonazol, heksakonazol, propikonazol, dan lain-lain. Kemudian merek dagang di lapangan pun juga banyak ya sahabat tani. Antara lain kita bisa menggunakan Filia, Seltima, Fujiwan, Blasil, Topsin, Murtok, Amistartop, Tandem, Torbinol, Explore, Adore, Wush, dan lain-lain. Kemudian ini kami tegaskan kembali ya sahabat tani, bahwa tanaman padi yang sudah terserang patah leher dan kita cek, kita pastikan kalau di pangkal malainya itu atau di lehernya itu sudah kering atau busuk, maka itu sudah tidak akan bisa pulih kembali. Dan saat itu kita sudah terlambat untuk melakukan pencegahan atau preventif. Yang bisa kita lakukan adalah dengan pengobatan atau kuratif, itu mencegah tanaman yang sehat supaya tidak tertular oleh yang sakit. Oleh karena itu, kami sarankan lebih baik kita mencegah sebelum penyakit ini terjadi di lahan padi kita. Kurang lebih seperti itu ya sahabat tani. Mungkin bagi sahabat tani yang lain, jika ada pendapat atau mungkin pengalaman yang lain terkait dengan penanganan penyakit patah leher, mungkin bisa ditulis di kolom komentar supaya kita bisa saling sharing dan berbagi sehingga bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.